wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah liirsyadil ibad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Assalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdzarun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada ya? Wa qala aidan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi wa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibha aw imra'atan yunkihuha wa huwa hijratuhu ila ma hujira ilaihi. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah ruah nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan, jasmani dan rohani kita. Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat berjamaah, salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Dan ini merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Rabbukum, Tuhan kalian yang mengurus kalian. Allazi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bisa termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudu ay wahidu, beribadah kepada Allah itu tegasnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah bagi baginda kita, lelaki langit dan yang sejagat yang tiada tandingnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebaik umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti fi yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya sebagai badal, yaitu menggantikan para ustadz yang sudah biasa mengisi kajian di subuh ini. Kebetulan mungkin ada halangannya ustadz yang sudah biasa mengisi kajian ini. Kita doakan semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Irsyadul Ibad, yang dimana kita kemarin membaca bab ilmi, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang mukmin dan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian semua, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu, derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jannata, yaitu surga. Karena orang yang mencari ilmu itu aktivitasnya selalu mendapatkan kebaikan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho daripada malaikat. Bahkan saking ridhonya para malaikat terhadap orang yang mencari ilmu, mau mencari ilmu, dia rela menebarkan sayapnya untuk menaungi orang yang mencari ilmu. Innal malaikata tudihu ajnahatiha li talibil ilmi ridon bima yutlabu. Sesungguhnya para malaikat akan menebarkan sayap-sayapnya menaungi li talibil ilmi, bagi yang mencari ilmu, ridon, karena para malaikat ridho terhadap orang-orang yang mau mencari ilmu itu, ya. Kemudian selain daripada itu, orang yang tujuannya dari rumah keluar rumah tujuannya untuk mencari ilmu, itu sebelum melangkah juga kakinya akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayah tua. Barang siapa yang pindah keluar rumah tujuannya kemana, liyata'allama ilma, untuk mencari ilmu, ghufira qabla ayah tua, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum melangkahkan kakinya. Itu baru niat dia, ya, keluar rumah niat untuk thalab ilmi, akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga keuntungan bagi orang yang punya ilmu, dia akan masuk surga bersama-sama orang yang ia cintainya. Beda dengan orang yang masuk surga tanpa ilmu, ya, dia masuk surga sendirian aja. Akan tetapi orang yang berilmu, dia enggan mau masuk surga kalau orang yang dicintainya tidak masuk surga, gitu, ya. Jadi dia orang yang berilmu itu pengen masuk surga bersama-sama orang yang ia cintai, itu, sama keluarganya, sama kedua orang tuanya, sama tetangganya. Jadi bisa memberikan syafaat kepada orang lain, gitu, untuk masuk surga bersama-sama.
Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan, ternyata orang yang punya ilmu juga itu bukan hanya keberuntungan saja yang ia dapat, ya. Bahayanya juga ada. Orang yang punya ilmu juga mendapatkan bahaya karena dia mempunyai ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak dimanfaatkan. Bahkan dalam hadis dinyatakan bahwa ayyumar rajulin atahullahu ilman fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bila jamin min narin. Ayyumar rajulin, barang siapa atau di mana-mana seorang laki-laki atahullahu, atas Allah berikan ilmu kepadanya, pakatamahu, maka laki-laki tersebut pakatamahu menyembunyikannya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau memanfaatkannya, tidak memberikan pelajaran kepada orang lain, tidak disampaikan ilmunya kepada orang lain. Apa yang terjadi? Al-jamahullahu yaumal qiyamati bila jamin min narin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kendali ya terhadap orang tersebut dengan kendali terbuat daripada api neraka. Masya Allah, ya. Dia akan dikasih tali sebagai kendalinya terbuat dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu bagi orang yang punya ilmu, bukannya mendapatkan derajat yang tinggi atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mendapatkan neraka. Itu bahayanya bagi orang yang punya ilmu, karena tidak diamalkan, tidak dimanfaatkan. Ilmu juga ya, kalau yang bisa menolong orang tua itu kan ilmu yang bermanfaat, ya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu, apabila ibnu Adam, keturunan Nabi Adam, sudah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka amalnya akan terputus, ila min salasin, terkecuali daripada 3 hal. Apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, nah ya tidak bisa menolong terhadap orang tuanya, terhadap kerabatnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah wawaladin solihin yad'ula lahu, seorang anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Kemudian selain daripada bahayanya orang yang punya ilmu, juga ada emang dia punya ilmu mau mengamalkan, dia mau memberikan terhadap orang lain, bahkan sampai membacakan suatu keterangan atau hadis atau dalil kepada orang lain, ya, tujuannya untuk beramal ilmu, menggelar ilmu, menyampaikan ilmu, gitu ya. Akan tetapi kalau niatnya salah, niatnya apa ini? Tujuannya apa? Apakah ingin ta'ajub, membanggakan diri sendiri, atau karena ingin dipandang oleh orang lain sebagai orang yang berilmu, ya, itu juga menjadikan bahaya dari Allah, daripada orang yang punya ilmu. Wa ibni majahin anhu man ta'allama ilman
yusiba ghordon minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamani yakni rihaha. Man ta'allama ilman mimma yanbaghi bihi wajhallah, barang siapa yang mencari ilmu mimma yanbaghi wajhallah, seharusnya dia mencari ilmunya itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Akan tetapi dia la yata'allamuhu illa liyusiba, tidak mencari ilmu atau mencari ilmunya hanya untuk mendapatkan ghordon, yaitu semacam duniawi, ya, semacam duniawi apa aja, itu lam yajid urfal jannati, maka orang tersebut yang mencari ilmu tujuannya adalah duniawi, lam yajid urfal jannati, tidak akan mendapatkan baunya surga yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Bahkan man ta'allama liyubahi bil ulama au yumari bihi suhafaha au yusrif bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahullahu jahannama. Barang siapa yang mencari ilmu liyubahi bil ulama, untuk mendebat para ulama, ya, untuk mengalahkan ulama, au yumari bihil supaha, atau untuk menghujat orang-orang yang bodoh. Tujuannya nih, au yusrif bihi wujuhan nasi, atau mencari ilmunya itu tujuannya adalah supaya terpandang oleh manusia. Adkhalahu jahannama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut yang mencari ilmunya tujuannya adalah dunia, yang mencari ilmunya adalah tujuannya adalah untuk mendebat para ulama, untuk membodohi orang-orang yang bodoh, gitu ya. Au yusrif wujuhan nasi, atau supaya disanjung, supaya orang-orang tunduk kepadanya, gitu. Maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada hadis sebagai hadis mursal nih ya. Wabni Abi Dunya wal Baihaqi anil Hasan mursalan. Hadis ini dari Abi Dunya dan Imam Baihaqi anil Hasani, dari Imam Hasan Al-Basri mursalan, sebagai hadis mursal. Hadisnya ma min abdin yakhtubu khutbatan illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamati ma'aroda biha. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yakhtubu berkhutbah, bertausiah, ya, khutbatan, satu khutbatan atau tausiah, illallahu sa'iluhu, kecuali atau pasti Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepadanya, anha, daripada khutbahnya, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Jadi ada seseorang yang menyampaikan ilmu, ya, berkhutbah, bertausiah, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanyakan apa tujuannya, apa maksudnya berkhutbah, bertausiah seperti itu. Jadi sepertinya berat juga ya menyampaikan ilmu, gitu ya. Ya itu tadi, itu harus niatnya yang
ikhlas, yang tulus, tidak ada gordon minad dunya, tidak ada tujuan duniawi, kemudian menyampaikannya tidak untuk menghujat para ulama atau membodoh-bodohi orang yang bodoh. Jadi benar-benar harus menyampaikan ilmu itu harus tahu lah seperti apa seharusnya gitu. Kemudian harus paham juga terhadap apa isi daripada hadis tersebut, dalil tersebut yang disampaikannya gitu kan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menanyakan kepada orang tersebut apa yang ia sampaikan, apa yang ia berikan kepada para jamaah, tujuannya apa maksudnya gitu. Jadi akan diminta pertanggungjawaban. Ini hadis mursal. Hadis mursal itu suatu hadis yang cuma nyampai sama tabi'in gitu ya, tidak disebutkan sahabat yang meriwayatkannya. Al-Imam Hasan Basri kan tabi'in gitu ya. Dia belajar ilmu kepada para sahabat. Cuman di sini nggak disebutkan gitu dari riwayat sampai sahabat dan siapa yang menyampaikan. Ya mungkin Allah alam ya. Imam Hasan Basri belajar terhadap sahabat, ya siapa sahabatnya gitu. Cuman sebagai sebagai patokan kita ya lumayan aja hadis ini kalau kita ingat, kalau kita tahu untuk bisa berhati-hati dalam menyampaikan ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawabannya gitu. Qala, bahkan seorang rawi menceritakan pakana Malik bin Dinarin idza hadasa biha baka. Malik bin Dinar diceritakan oleh seorang rawi bahwa Malik bin Dinar apabila baca hadis ini nih, baka dia akan menangis gitu. Kalau baca hadis ini baka dia menangis. Ya mungkin ya itu berat sekali gitu, orang yang punya ilmu itu tidak menyampaikan, ya mendapatkan dosa. Menyampaikan juga harus hati-hati, harus benar-benar paham, harus benar-benar tujuannya apa, ikhlas, ridho. Bahkan kalau belum kita paham dengan suatu dalil, suatu hadis, ya mungkin tawakuf dulu ya. Jangan dulu berani untuk menyampaikan. Karena tidak sembarangan ya, memahami Al-Qur'an juga kita itu harus mempunyai ilmu, 15 macam ilmu. Misalkan kita punya dalil dari Al-Qur'an gitu ya, untuk menyampaikan kepada mustami'in, sebagai mufassirin atau penterjemah atau penafsir Al-Qur'an itu harus memiliki 15 ilmu. Di antaranya adalah ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu shorob, ya, ilmu istiqaq, ilmu ma'ani, bayan, bade, mantik. 15 ilmu. Usul fikih, apalagi aqaid, ya. Ilmu aqaid. Aqaid itu suatu ilmu yang dimana untuk mentaklil gitu ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang tujuannya ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Aqaidnya, ilmu aqaidnya, masa Allah Subhanahu wa taala bertangan gitu seperti kita manusia biasa. Nah, itu harus dibarengi dengan punya ilmu aqaidnya gitu ya. Apa gitu? Yadullah di situ. Gitu.
15 macam ilmu yang harus dikuasai oleh orang-orang pentafsir Al-Qur'an. Ilmu qiraat juga harus ada, harus menguasainya. Wa qala saykhuna syekhul masyaikhil islami wal muslimina Qutbuz zamani Syamsuddin Dairatil Irfani Lisanul Malakutil Kursi fi alimi tamkini Zainul Abidi Abu Bakrin Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri As-Sadiqi radhiyallahu anhu fi ma'ausani Bima ausoni bihi ij'alil ikhlasa bima tupiduhu wa tastapiduhu syi'araka wal adaba ma'allahi bima ta'allamahu wa tata'allamahu dasaraka wala tabkhal ala talibin bi ta'limi ma 'allamahu Allahu iyyaka mutaharriyan bihi taharra may ya'lam annallaha yarahu. Inta. Waqala, dan seorang rawi menceritakan waqala syekhuna, dan guru kita berkata. Siapa? Syekhu Masyaihil Islami, seorang guru daripada guru-guru Islam wal muslimin, dan orang-orang muslim. Qutbuz zaman, pangkatnya adalah Qutbuz zaman, Syamsuddin Dairatil Irfan, Lisanal Malakutil Kursi fi alimi tamkini, dalam kitab Alimi Tamkin Zainil Abidi, kepunyaan Ibni Zaid, kepunyaan Zainil Abidin. Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri As-Sadiqi radhiyallahu bima awsani bihi. Apa ucapannya? Ij'alil ikhlasa bima tupiduhu wa tastapiduhu syi'araka. Ij'al ikhlasa bima tupiduhu wa tastapiduhu, jadikanlah keikhlasan oleh engkau bima tupiduhu, dalam sesuatu ibadah atau tolab ilmi, tupiduhu yang memberikan faidah, wa tastapidu yang dimana engkau mencari faidah daripadanya, syi'araka syiar engkau, wal adaba ma'allah, dan beradab kepada Allah. Jadi kata Abi Bakar Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri ini menasihati seorang untuk ikhlas dalam sesuatu yang memberikan, dalam sesuatu yang berfaedah, ya. Artinya kalau kita beribadah, mencari ilmu, itu al-ikhlas, ikhlas itu harus dihadirkan, ij'al, harus disertakan dengan ikhlas itu. Wal adaba ma'allahi, dan harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga kan tadi itu di muqaddimah dibacakan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya amal ibadah itu tergantung daripada niat. Nah, disinilah ikhlas itu harus kita cantumkan dalam ibadah kita, dalam amal kita, gitu ya. Ini sebagai nasihat daripada Imam
Abu Bakar Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri ya. Apa itu ikhlas? Dikatakan di sini bahwa ikhlas adalah al-ikhlasu wa huwa ruknul a'zam min a'malil qalbi alladzi alaihi midarul ibadati kulliha. Ikhlas itu adalah ar-ruknul a'zam, rukun yang paling agung, min a'malil qalbi, daripada amal-amal hati ya. Ikhlas itu amaliyah hati. Jadi ikhlas dan tidak ikhlasnya itu tergantung hatinya, tergantung hati kita. Berarti kalau tergantung hati, orang lain mah nggak tahu ya. Orang ini ikhlas atau enggak itu ya nggak tahu, karena itu hati, yang sesuatu yang tidak kita bisa lihat gitu ya. Jadi memandang seseorang itu, kamu tidak ikhlas, belum tentu. Kamu ria, kamu ingin dipuji orang, sedekahnya atau ibadahnya, belum tentu ya, karena ikhlas itu ada di dalam hati gitu ya. Yang dimana ikhlas itu adalah midarul ibadah, suatu peraturan ibadah. Benar-benar harus ikhlas dalam beribadah, kuliah semua ibadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Gitu kan? Dan tidaklah mereka diperintahkan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam agama. Akan Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Akhlis dinaka yakfika amalul qalilu." Akhlis, ikhlaslah engkau, dinaka dalam menjalankan agama engkau, yakfikal amalul qalilu, maka amal sedikit itu akan memberikan kecukupan kalau disertakan dengan ikhlas. Jadi nggak usah gede, nggak usah banyak, sedikit aja, yang penting ikhlas, itu akan memberi suatu kecukupan. Ya lebih bagus mah gede, besar, banyak, ikhlas juga gitu ya. Tapi kalau banyak, besar, gede, tidak ikhlas, tidak ada manfaatnya. Wa huwa tasfiyatul amali minal ujubi bihi fa innal iltifati ilal amali wa nazri ilaihi ujubun wa huwa min jumlatil afati. Dan ikhlas itu adalah tasfiyatul amal minal ujubi bihi, harus membersihkan, atau ikhlas itu adalah tasfiyatul amal, membersihkan suatu amalan kita dari apa? Minal ujubi, dari sifat ujub. Minal ujubi, dari sifat ujub. Apa ujub itu? Merasa ujub. Ayo lupa lagi apa itu ujub. Ya, membanggakan diri sendiri ya, bangga diri itu. Wah, saya udah bersedekah. Nih, saya udah menyantuni anak yatim. Merasa ujub aja ya di dalam hati setelah beribadah. Nah, itu tidak ikhlas. Yang ikhlas itu gimana? Tasfiyatul amal minal ujubi bihi. Lepaskan sifat ujub dari hati kita untuk mendapatkan ikhlas, membanggakan diri gitu, ujub. Karena apa? Fa innal intifati ilal amali
wa nazra ilaihi, karena maka sesungguhnya iltifat menoleh ya kepada amal yang sudah kita kerjakan, kemudian merasa ujub, wa nazri ilaihi, dan menghitung-hitung amal kita, sifat ujub kita, suatu sifat ujub. Wa huwa min jumlatil afati, dan ujub adalah separuh daripada suatu afat. Afat itu kecelakaan, artinya pahala yang ada dalam ibadah itu akan hancur, akan hilang kalau kita sudah ibadah kemudian ada sifat ujub. Gimana seharusnya? Wakila al-ikhlas. Al-ikhlasu dawamul muraqabati wa nisyanul huzuzi kulliha. Jadi seharusnya setelah kita ibadah itu dengan ikhlas dawamul muraqabah, terus aja lah. Dawamul muraqabah, terus aja beribadah, bertaqarrub kepada Allah gitu. Jangan ditoleh kembali. Gitu ya. Dan wanisyanul hudud, dan lupakan hudud, bagian-bagian atau upah-upah daripada ibadah tersebut gitu ya. Ikhlas aja. Nah, itu adalah suatu ikhlas, itu dawamul muraqabah, nisyanul hudud, terus beribadah, muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian wanisyanul hudud, lupakan iming-iming atau upah-upah daripada ibadah tersebut. Yang artinya gini, supaya kita tidak merasa ujub gitu. Udah aja, udah ibadah mah udah, lupakan gitu. Nah, ini adalah perkataan daripada Imam Ghazali. Kata Dzakarauma Ghazali. Kata Imam Ghazali seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalamu la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana khalisan lahu wabtaghi biha wajhah. La yaqbalullahu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima minal a'mali, daripada amal-amal ibadah, illa ma kana khalisan, terkecuali ibadah yang khalis, yang ikhlas, yang bersih. Wabtagi biha wajhahu, wabtagi maka usahakanlah biha, terhadap ibadah, terhadap amal-amal itu, wajhahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam man akhlasa lillahi arba'ina yauman adharullahu yunabi'ul hikmata min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang sudah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa mengikhlaskan diri dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama arba'ina yauman, 40 hari, adharullahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menzahirkan, yunabi'u, dan menjadikan hikmahnya min qalbihi, daripada hatinya, ala lisanihi, terhadap lisannya. Oh, berarti kalau kita benar-benar udah ikhlas, bahkan sampai 40 hari kita tuh udah bisa melaksanakan ibadah ikhlas. Ibadah disertai dengan ikhlas itu akan terbukti dalam lidah kita. Adharahul hikmata min qalbihi ala lisanihi, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menzahirkan, memperlihatkan ya
kepada orang tersebut hatinya itu terlihat ikhlasnya ala lisanihi, di lidahnya, di lisannya. Jadi walaupun ikhlas itu pekerjaan hati, itu akan ketahuan dalam suatu lidahnya gitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan hikmah daripada amal ikhlas tersebut yang ada dalam hatinya itu ala lisanihi, di lidahnya. Ada satu ulama yang membagi ikhlas itu terbagi 3 bagian. Akhlis ayyuhar ragib piliko illahi ta'ala wa darajatil ula wa dal ikhlasu alla turida bi ta'atillahi ta'ala illa taqarruba min maulaka dzil ila. Akhlis berikhlaslah ayyuhar raghaib filiko illahi ta'ala dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala wa darajatil ula dan derajat yang tinggi. Wada dan ikhlas ini terbagi 3. 1 ala turida bi taatillahi ila taqarruba min maulaka dzil qila. Jadi yang pertama adalah Allah turida, jangan sampai engkau berharap dengan taat kepada Allah ya, dengan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ada suatu harapan illa taqarrubat, terkecuali hanya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang pertama. Jadi dalam setiap ibadah kita itu hanya taqarrub di dalam hati kita ini. Hanya ada tujuannya adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat hanya mendekatkan diri kepada Allah taala. Puasanya kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita hanya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini huwa a'la maratibil ikhlasi salasi. Ikhlas yang ini adalah ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang dimiliki oleh orang-orang yang sangat tinggi ilmunya dan ibadahnya, ya. Seperti para anbiya, para ulama mungkin ya, para anbiya, para rasul, ibadahnya hanya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apa-apa lagi. Al-martabusaniyatu, martabat atau tingkatan yang kedua dalam ikhlas itu adalah al-amal toma'an pisawabi wa haroban minal ikobi. Beramal toma'an tujuannya berharap, beramal gitu ya, beribadah. Tapi ada tujuan, ada toma', ada harapan kita apa? Pisawabi, yaitu mengharapkan pahala. Waharoban minal ikobi, dan menjauhi supaya jauh daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu martabat yang kedua. Tetap bisa disebut ikhlas, tapi tingkatan yang kedua. Beramal berharap pahala atau beramal tujuannya untuk jauh daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak contohnya ya. Kita beramal, kita sholat sholat subuh qobliyah, subuh 2 rakaat, kan hadasnya ada tuh ya.
khairum, lebih baik minad dunya wa ma fiha. Itu kita harap, misalkan berharap itu, ya nggak apa-apa, itu ikhlas juga, ya, mengharapkan pahala itu. Atau iqab, siksa supaya dijauhkan dari api neraka, nggak apa-apa, itu ikhlas masih, cuman tingkatan yang kedua. Yang ketiga, al amal li adli li anallaha yughnihi fid dunya, beramal tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan fid dunya kepada kita dalam hal urusan dunia. Seperti sholat duha misalkan, ya, kan udah ada hadisnya tuh. Sholat duha bisa melancarkan rezeki, baca surat Waqiah misalkan gitu ya. Ini ada contohnya, ayat Qur'an suratul Waqiati, seperti kita baca surat Waqiah tujuannya adalah supaya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal duniawi. Mungkin asal kita berharapnya jangan kepada orang lain, kepada yang lain, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tetap masih dibilang ikhlas gitu ya. Cuman ikhlas yang tingkat ketiga gitu, ikhlas yang paling rendah. Demikianlah Bapak-bapak yang saya dapat sampaikan, sampai di sini dulu ya. Barangkali ada yang salahnya, ya pasti barangkali pasti ada yang salahnya. Saya mohon untuk dimaafkan, dibukakan lautan ampunan dari Bapak-bapak semuanya. Mungkin saya belum terbiasa ya